Thor, perwakilan dewa pertama dari pertarungan Ragnarok, pertarungan para manusia melawan para dewa. Di video kali ini, Otaku Jowo akan membahas mengenai karakter Thor pada series Sumatsu no Valkyrie. So, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Thor adalah dewa petir dari mitologi Nordik, anak dari dewa Odin dan saudara dari Loki. Pada Thor dari mitologi Nordik, digambarkan berjanggut dan berambut merah membawa senjata berupa palu dengan nama Mjolnir. Sedangkan pada Sumatsu no Valkyrie, Thor digambarkan tetap berambut merah, namun digambarkan berambut sangat panjang dan juga tidak berjanggut. Tubuhnya baik di Sumatsu maupun di mitologi Nordik juga terlihat kekar. Lalu untuk Mjolnir yang dipakai di Sumatsu terlihat sangat besar, sedangkan pada mitologi terlihat sangat kecil. Seperti dikatakan pada mitologi, pada Sumatsu no Valkyrie, ayah dari Thor yaitu Odin juga ditampilkan di sini. Odin digambarkan tua, berjanggut, dan berambut panjang, memiliki dua burung gagak di pundaknya yang berwarna hitam dan putih. Kedua burung ini bernama Fugin dan Munin, dan kedua burung ini dapat berbicara. Kemudian untuk Loki digambarkan sebagai sepupu dari Thor. Seperti pada mitologi maupun di film-film, Loki di sini digambarkan sebagai karakter yang juga licik. Loki bisa menggunakan kekuatan levitation atau melayang dan memang terlihat jarang sekali berjalan. Loki juga bisa menggunakan teleportasi dan bisa mengubah bentuk tubuhnya menjadi orang lain. Sepertinya Loki ini juga sangat kuat karena memang Loki juga termasuk dalam daftar yang akan bertarung dalam Ragnarok. Kita tunggu saja bagaimana kekuatan Loki ketika jadi ikut bertarung nantinya. Kita kembali ke Thor. Pada era dahulu ketika Asgard masih dalam keadaan damai, para penjaga Asgard yang sudah lama tidak merasakan pertarungan merasa bahwa mereka kuat dan merasa bahwa Asgard aman-aman saja. Karena selama ini, setiap kali Jotunheim menyerang hanya 1-2 raksasa saja. Namun ketika akhirnya Asgard diserang oleh pasukan raksasa dari Jotunheim, para penjaga Asgard kewalahan dan datanglah Thor. Datangnya Thor dengan waktu yang singkat dapat membantai 66 raksasa dari Jotunheim sendirian. Sejak saat itulah Thor menjadi perbincangan dari para dewa. Pada kemunculan awal Thor di chapter pertama Sumatsu no Valkyrie, Thor dengan satu pukulannya membunuh Incubus ketika hendak berbicara dengan Brunhilde. Di sana Thor mengatakan kepada Brunhilde untuk tidak mengecewakannya. Maksudnya adalah mengenai pertarungan antara dewa dan manusia. Karena Thor adalah maniak dari pertarungan. Dan memang Thor juga ada rasa ingin menyelamatkan umat manusia. Pada 4000 tahun yang lalu, ketika ada pertemuan dewa seperti sekarang yang menentukan nasib umat manusia, saat itu Thor menjadi pimpinan yang memutuskan apakah manusia pantas hidup atau dimusnahkan. Dan hasilnya manusia tetap diperbolehkan untuk hidup. Dan sekarang, walaupun Thor mengikuti pertarungan Ragnarok, Thor tetap menaruh harapan pada Brunhilde untuk setidaknya membawa umat manusia yang tidak membuat dirinya bosan. Dan benar saja, Thor mendapatkan nomor urut pertama dalam pertarungan Ragnarok mewakili para dewa, dengan lawan Lu Bufengtian dari perwakilan umat manusia. Untuk senjata yang digunakan oleh Thor, selain palunya Mjolnir yang digunakan sebagai senjata utamanya yang berupa palu besar, ada juga senjata lain yang mungkin agak aneh jika disebut senjata. Sebut saja alat tambahan bertarungnya, yaitu Giant Grip. Sarung tangan terkuat yang Thor gunakan untuk mencegah tangannya merusak Mjolnir ketika menggunakan Mjolnir. Karena Mjolnir yang dipakai sedang dalam kondisi tertidur. Dan ketika Mjolnir dalam kondisi bangkit, Thor tentu saja akan lebih senang menggunakan Mjolnir tanpa adanya sarung tangannya. Untuk kekuatan dari Thor, seperti julukannya, Thor merupakan dewa terkuat dalam mitologi Nordik. Para dewa di Colosseum pun tidak ada yang meragukan Thor akan kalah dalam pertarungan. Kekuatan dari Thor tentu saja masuk level atas dari para dewa, di mana bahkan dirinya bisa mengangkat Mjolnir besarnya dengan satu tangan saja. Dan seperti julukan lainnya yaitu Dewa Petir,
Thor juga dapat menggunakan elektrokinesis atau pengendalian petir. Tidak ada kata-kata lagi yang bisa mengungkapkan kekuatan Thor selain dewa terkuat. Walaupun tentu saja dalam pertarungan tidak hanya kuat saja, namun otak dan teknik tertentu juga dibutuhkan. Thor dalam pertarungannya menggunakan 3 teknik. Yang pertama adalah Thor Hammer. Teknik identitas dari Thor, satu pukulan menggunakan Mjolnir yang kekuatannya seperti turun dari langit yang ia gunakan dalam pertarungannya melawan raksasa Jotun di era dahulu. Dan juga digunakan kepada Lubu di pertarungan Ragnarok. Selanjutnya adalah Geirot. Thor melemparkan Mjolnirnya seperti bumerang yang akan kembali ke tangan, dan dengan kekuatan putaran dari lemparan tadi, ia gunakan sebagai tambahan kekuatan serangan dari Mjolnir. Teknik terakhir dan terkuatnya adalah gabungan dari teknik Thor Hammer dan Geirot. Namanya adalah Geirot Thor Hammer. Bagaimana menurut kalian mengenai Thor sang dewa terkuat? Siapa yang bisa mengalahkannya? Tuliskan pendapat kalian mengenai Thor di kolom komentar. Selanjutnya adalah info mengenai Thor di animenya. Thor di anime akan diisi oleh seiyuu terkenal Hikaru Mitorigawa. Beberapa di antaranya adalah Seto Kaiba dari serial Yu-Gi-Oh!, Android 16 pada Dragon Ball, Garo dari One Punch Man, dan masih banyak lagi karakter yang ia perankan. Jadi karakter dari Thor nanti pasti akan lebih keren ketika muncul di animenya. Itu saja pembahasan kali ini mengenai Thor dari Sumatsu no Valkyrie. Jika kalian menyukai pembahasan seperti ini atau pembahasan lain mengenai series Sumatsu no Valkyrie, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini dan klik dislike jika tidak menyukainya.